Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang feminisme mengenai sejarah pemikiran dan perkembangan feminisme. Jadi feminisme secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi feminin yang memiliki arti bahwa memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Kemudian kata feminin ini ditambahkan imbuhan isme yang menjadikan kata feminisme yang berarti perihal tentang perempuan, di mana feminisme ini sendiri itu merupakan gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pada awalnya feminisme ini muncul ketika kaum perempuan mulai sadar untuk merorganisir dirinya dalam skala yang cukup besar dan efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Gerakan feminisme ini muncul ketika abad ke-18 di mana tokoh perempuan di Inggris yaitu Mary Wollstonecraft menerbitkan bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, di mana untuk pertama kalinya ide-ide abad pencerahan dikaitkan dengan situasi kaum perempuan. Dalam bukunya tersebut, Mary menganggap permasalahan utama yang menghalangi perempuan tidak bisa berjuang demi memperbaiki dirinya adalah dikarenakan tirani rumah tangga. Tirani rumah tangga yang dimaksud adalah pada saat itu perempuan hanya berdiam diri di rumah dan ekonomi yang bergantung pada laki-laki. Sehingga Mary mengajukan penyangkalan mengenai hak-hak politik, pendidikan, dan pekerjaan yang setara untuk perempuan. Pemikiran dari Of Vindication of the Right of Women inilah yang menjadikan landasan feminisme modern. Lalu beranjak pada saat revolusi Prancis, di mana pada saat itu perempuan sudah diberikan kesempatan untuk menyingkirkan kondisi-kondisi yang usang tidak hanya pada level individu, akan tetapi juga pada level sosial, di mana salah satu tokohnya adalah Olympe de Gouges yang menyuarakan kesetaraan dan hak sakral atas harta kepemilikan untuk perempuan yang sudah menikah maupun yang hidup sendiri. Dan pada tahun 1791 Olympe de Gouges menerbitkan deklarasi hak-hak perempuan, di mana yang menyuarakan kesetaraan hak dalam hukum, pemerintahan, dan pendidikan. Lalu di Amerika, tokoh yang menyuarakan gerakan feminisme adalah Elizabeth Cary Cantor, di mana pada tahun 1848 dia menerbitkan Konvensi Hak-Hak Perempuan yang pertama yang memberikan usulan revolusi yang radikal, di mana perempuan harus turun ke jalan dan berkampanye demi hak pilih. Setelah itu Elizabeth dan partnernya yaitu Susan B. Anthony berbicara di rapat-rapat di seluruh negeri untuk mengkampanyekan kondisi guru perempuan, pernikahan atas upah dan hak milik perempuan, pendidikan dan hak pilih untuk perempuan. Mereka juga mengajukan banding ke parlemen untuk menentang undang-undang yang mengharuskan seorang majikan untuk memberikan upah ke seorang pekerja perempuan kepada suaminya. Setelah membuat petisi pada tahun 1850, akhirnya parlemen negara di sana mulai menunjukkan simpatinya kepada gerakan dari konvensi hak-hak perempuan tersebut. Akhirnya pada tahun 1860, 14 negara bagian mengesahkan pembaruan mengenai hak milik perempuan. Lalu di Inggris terdapat tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak pilihnya yaitu Emmeline Pankhurst bersama dua anaknya yaitu Christabel dan Sylvia Pankhurst. Mereka mendirikan Women's Social and Political Union atau WSPU pada tahun 1903. WSPU itu tumbuh secara masif pada tahun 1911, di mana pada saat itu Perdana Menteri menjanjikan sebuah undang-undang yang memberikan hak pilih kepada perempuan, namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal tersebut yang membuat kaum perempuan pada saat itu melakukan unjuk rasa dan mogok makan. Puncaknya ketika Perang Dunia ke-1 dimulai, pemerintah Inggris melemah akibat perang tersebut dan bangkrut di hadapan serangan dari gencaran-gencaran yang dilakukan oleh perempuan pada saat itu. Akhirnya pada tahun 1918 kaum perempuan mendapatkan hak pilihnya.
Setelah berbagai gerakan perempuan yang tumbuh menjadi kekuatan politik yang besar tersebut yang menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara, pada intinya terdapat 3 arus utama feminisme, yaitu feminisme radikal, feminisme sosialis, dan feminisme liberal. Di mana pada feminisme radikal permasalahannya lebih kepada patriarki dengan gerakannya berupa kampanye dan demonstrasi dengan melawan kekerasan laki-laki terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pornografi. Sedangkan pada feminisme sosialis melihat permasalahan berupa dominasi laki-laki dan eksploitasi kelas dan gerakan, yaitu gerakan-gerakan anti-imperialis, organisasi-organisasi buruh, dan partai politik kiri. Sedangkan permasalahan pada feminisme liberal adalah prasangka mengenai sistem yang harus dikoreksi dengan gerakannya, yaitu lobby-lobby pemerintahan yang pro dengan perempuan mewujudkan deklarasi dengan melahirkan undang-undang kesetaraan hak. Pada perkembangannya terdapat kemunculan aliran feminisme lainnya, yaitu feminisme psikoanalisis, eksistensialis, postmodern, multikultural, dan global, serta ekofeminisme. Namun pada intinya feminisme itu lahir karena kebangkitan perempuan yang ingin menggeser statusnya sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Pada intinya feminisme itu lebih pada perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki.